Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul Kosmetika dan Pangan. Pertama yang akan kita bahas pada materi pertama yaitu kosmetika. Regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Menteri Kesehatan Perundang-Undangan 8 tentang izin produksi kosmetik, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Nasional dan Makanan Nomor HK 03 1 23 12 11 10 6 8 9 tahun 2011 tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu yang dapat diproduksi oleh industri kosmetika yang memiliki izin produksi golongan B. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 0050543870 Tahun 2003 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 034206 104556 Tahun 2010 tentang petunjuk operasional pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 Menteri Kesehatan Perundang-Undangan 8 2010 tentang notifikasi kosmetik. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03123211 10 11983 Tahun 2010 tentang kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013. Sebelum jauh membahas mengenai kosmetika dan pangan, kita harus tahu dulu apa sih kosmetik itu. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/8/2010 tentang notifikasi kosmetika bahwasanya kosmetik adalah bahan atau sediaan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi memelihara tubuh pada kondisi baik digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar atau gigi dan mukosa mulut. Dalam produksi kosmetik pun tidak boleh sembarang, harus ada izin produk kosmetika seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, di mana industri kosmetika yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi. Nah, izin produksi kosmetiknya pun dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan A dapat membuat semua jenis kosmetik dan golongan B dapat membuat jenis dan sediaan kosmetik tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Tak lupa juga bahwa izin ini berlaku selama 5 tahun. Penggolongan izin kosmetik pun harus memiliki syarat seperti pada golongan A, yaitu harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawabnya, lalu memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuatnya, lalu memproduksi semua bentuk dan jenis sediaan, lalu tentunya memiliki fasilitas laboratorium, dan yang wajibnya ini menerapkan CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik. Selanjutnya adalah syarat industri kosmetika golongan B. Untuk yang pertama adalah sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian harus sebagai penanggung jawab di industri. Yang kedua adalah fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produksi yang akan dibuat. Nomor ketiga, dilarang memproduksi kosmetika sediaan bayi mengandung bahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya. Nomor 4, bentuk dan jenis sediaan kosmetika dengan teknologi sederhana. Yang kelima adalah menerapkan higien sanitasi. Selanjutnya ada alur perizinan izin produksi kosmetik. Yang pertama, pemilik industri akan permohonan izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Badan POM, Kepala Dinas Kesehatan, dan Balai POM setempat. Kemudian Direktur Jenderal akan melakukan pemeriksaan dengan menugaskan Dinas Kesehatan untuk memeriksa syarat administratif, kemudian
Direktur Jenderal juga menugaskan kepada Balai Pemenuhan CPKB untuk memeriksa kesesuaian bangunan dengan denah yang disetujui oleh Badan POM. Kemudian jika Dinas Kesehatan telah memeriksa syarat administratif dan syaratnya lengkap, maka akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Untuk Balai Pemenuhan CPKB akan melaporkan hasil analisisnya kepada Kepala Badan POM. Kemudian Kepala Badan POM akan melaporkan kepada Direktur Jenderal. Kemudian nanti Direktur Jenderal akan menyetujui, menunda, atau menolak izin produksi. Selanjutnya ada pre-market dan post-market. Yang pertama adalah sistem notifikasi, kemudian notifikasi kosmetik ke Badan POM. Untuk post-market hanya sampai pada notifikasi kosmetik ke Badan POM. Untuk pre-market akan dilanjutkan dengan mendapatkan nomor notifikasi, kemudian surat keterangan impor yang fungsinya untuk kosmetik impor. Diagram alir atau tata cara pengajuan notifikasi kosmetika. Yang pertama, pemohon harus mendaftarkan akun kepada website Badan POM secara online. Setelah terkirim, akan ada pemberitahuan perintah bayar atau SPB. Dan pemohon harus menyerahkan bukti bayar dan akan diverifikasi oleh Badan POM benar atau tidaknya. Jika tidak benar, kembali lagi ke tata cara yang awal. Jika sudah benar, selanjutnya ada dari pihak BPOM ada pemberitahuan ID produk dan verifikasi template dan evaluasi ingredient atau formula. Setelah ada hasil tidak sesuai atau sesuai, itu membutuhkan waktu pengerjaan 14 hari kerja. Jika hasilnya tidak sesuai, maka ada pemberitahuan penolakan kepada pemohon. Jika hasilnya sesuai, ada pemberitahuan nomor notifikasi kepada pemohon. Persyaratan kosmetika luar masuk ke Indonesia. Yang pertama, harus memiliki izin edar. Yang kedua, mendapatkan persetujuan KBPOM atau SKI atau juga surat keterangan impor. Yang ketiga, memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang impor. Dan yang terakhir adalah memiliki masa simpan paling sedikit 1/3 dari masa simpan. Selanjutnya adalah persyaratan kosmetika beredar. Yang pertama, kosmetika telah terdaftar atau ternotifikasi. Yang kedua, memenuhi persyaratan teknis kosmetika. Yang ketiga, memiliki DIP atau dokumen informasi produk yang mencakup data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika. Yang keempat, diproduksi pada sarana yang sudah menerapkan CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik. Dan yang terakhir adalah kosmetika impor masuk sesuai ketentuan pemasukan kosmetika melalui SKI atau surat keterangan impor. Nah, selanjutnya mengenai persyaratan teknis kosmetika yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.13.12.10.12454 Tahun 2010 tentang persyaratan teknis kosmetika ini terbagi menjadi 4 syarat. Yang pertama, persyaratan keamanan, di mana persyaratan keamanan ini dibuktikan melalui hasil uji atau referensi empiris ilmiah lain yang relevan, terdapat dalam bab 2 pasal 3 ayat 1. Yang kedua ada persyaratan mutu, di mana kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia. Standar lain yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bab 2 pasal 4. Yang ketiga, persyaratan penandaan, di mana penandaan ini harus berisi informasi mengenai kosmetika secara lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Terdapat pada bab 2 pasal 5 ayat 1. Yang terakhir ada persyaratan klaim, yaitu harus mengacu pada pedoman klaim kosmetika sebagaimana tercantum dalam lampiran bab 2 pasal 3 ayat 2.
Sedangkan persyaratan teknis bahan kosmetika yang terdapat dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 yang tertera pada Nomor ASEAN Cosmetic Directive atau Nomor Arahan Kosmetik dari ASEAN Nomor 110, yaitu bahan yang diperbolehkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan. Nomor 156, bahan pewarna yang diperbolehkan dalam kosmetika. Nomor 55, bahan tabir surya yang diperbolehkan dalam kosmetik. Nomor 28, bahan pengawet yang diperbolehkan dalam kosmetik. Dan nomor 1370, bahan yang dilarang dalam kosmetik. Nah, yang terakhir mengenai regulasi pangan. Yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, jadi regulasi pangan ini adalah suatu kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu regulasi pangan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK 03123 03121563 pada tahun 2012 tentang pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik. Selanjutnya, regulasi pangan diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang pengawasan pangan iradiasi. Selanjutnya diatur juga dalam Peraturan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Kemenkes Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Dan diatur juga dalam Kemenkes Nomor 34 tentang batas maksimum melamin dalam pangan. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Pasal 108 Tahun 2012 tentang penawasan pangan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 membahas tentang keamanan pangan adalah kondisi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya adalah tujuan regulasi pangan yang ditujukan untuk produsen maupun konsumen atau masyarakat. Untuk produsen yaitu untuk keamanan mutu dan gizi, terus untuk selalu jujur dan bertanggung jawab, dan untuk mencukupi pangan yang sesuai. Selanjutnya untuk masyarakat atau konsumen yaitu untuk menambah pengetahuan masyarakat, untuk menambah kesadaran masyarakat, dan untuk melindungi masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 108 mengenai pengawasan pangan. Pengawasan pangan yang dilakukan terhadap persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan segar dilakukan oleh lembaga pemerintah di bidang pangan. Sementara itu, untuk pangan olahan dilakukan di lembaga pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk pengawasan pangan dalam hal kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau dilakukan oleh lembaga pemerintah di bidang pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan. Yang pertama, untuk keamanan pangan yang meliputi sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetik, iradiasi pangan, keamanan pangan, serta jaminan keamanan dan mutu pangan telah diatur dalam pasal 68 sampai dengan 94. Sementara itu, untuk label dan iklan pangan telah diatur dalam pasal 103 dan 107. Permenkes Nomor 34 Tahun 2013 tentang batas maksimum melamin dalam pangan. Batas melamin dalam pangan yang diizinkan dalam formula bayi berbentuk bubuk adalah 1 mg per kilogram. Sementara itu, untuk formula bayi siap konsumsi adalah 0,15 mg per kilogram, dan untuk pangan yang lainnya adalah 2,5 mg per kilogram. Pangan yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi batas maksimum melamin.
Pangan yang mengandung melamin melebihi ketentuan batas maksimum disebut dengan pangan tercemar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. Misalnya, mengawetkan pangan, meningkatkan kualitas pangan, menghemat biaya, memberikan warna, dan meningkatkan stabilitas. BIP yang digunakan dalam pangan terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut. Kita bisa lihat ada 27 golongan. Yang pertama anti buih, yang kedua anti kempal, yang ketiga antioksidan, yang keempat bahan pengkarbonasi, yang kelima garam pengemulsi, dan sebagainya. Produk pangan rekayasa genetika adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik. Jika pangan rekayasa genetika sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan dijual dalam kemasan, maka label pangan wajib mengikuti ketentuan. Jenis produk pangan rekayasa genetika adalah yang pertama, hewan pangan rekayasa genetika, ikan produk pangan rekayasa genetika, tanaman produk pangan rekayasa genetika, dan yang terakhir jasad renik produk pangan rekayasa genetika. Nah, baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada tentang iridiasi pangan, di mana iridiasi pangan ini merupakan peraturan Menteri Kesehatan nomor 701 2009. Jadi pangan iridiasi itu adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi pangan tanpa memandang sumber atau jangka waktu iritasi ataupun besar energi yang digunakan. Nah, biasanya sumber radiasinya ini ada pada dari sinar gamma, sinar X, dan juga elektron. Nah, iridiasi pangan ini hanya dapat dilakukan pada fasilitas di Asia yang telah memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari Bapeten. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada cemaran nih. Apa sih cemaran? Jadi pada Perkab BOPM RI nomor HK00 sekian tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan. Nah, cemaran itu adalah bahan yang tidak dikehendaki ada dalam makanan yang mungkin berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses produksi makanan yang dapat berupa biologis, kimia, dan benda asing yang dapat mengganggu, tentunya merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, ada beberapa jenis cemaran, diantaranya yaitu ada cemaran mikroba, cemaran kimia, cemaran logam, cemaran mitokosin, yang tentunya ya sangat merugikan untuk manusia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada label dan iklan pangan yang terdapat pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999, di mana terdapat definisi dari label pangan, yaitu ada label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi dari keduanya, yaitu ada gambar atau tulisan. Kemudian ada bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau dan merupakan bagian kemasan pangan. Kemudian ada iklan pangan, di mana setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar atau tulisan atau juga keduanya yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran atau perdagangan pangan. Yang selanjutnya dalam peraturan pemerintahan ini disebut dengan iklan pangan. Selanjutnya ada pangan kadaluarsa. Pangan kadaluarsa yang dimaksud menurut PP 28 tahun 2004 adalah pangan yang sudah melewati batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya
mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi. Artinya, penurunan mutu bisa disebabkan oleh cemaran mikroba, kimia, dan degradasi senyawa dalam pangan. Penurunan kandungan nilai gizi dilihat dari kadar protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Berikut adalah peraturan-peraturan yang mengatur peredaran makanan kadaluarsa. Yang pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang mengedarkan makanan yang telah kadaluarsa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, PP Nomor 69 Tahun 1999 menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali pangan yang diedarkan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, PP Nomor 28 Tahun 2004 dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang menukar tanggal bulan dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan. Sanksi-sanksinya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, PP Nomor 28 Tahun 2004 dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang sanksi administratif. Yang terakhir, sanksi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar. Demikian video presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau penyebutan kata-kata yang kurang pas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.